sebagainya, di tengah keramaian orang, di tengah teman-teman aneh nih di rumahnya, ada yang main gitar, minum dan lain sebagainya, tiba-tiba kayak ada yang bisikin, lu tuh gue ciptain bukan untuk berbuat seperti ini. Gitu. Detik itu juga ada nangis depan teman-teman, depan orang-orang banyak. Iya. Yang bisikin siapa? Ada juga nggak tahu sampai sekarang. Oh. Terus reaksinya teman-teman? Reaksi teman-teman bingung dong. Lagi mabuk lah ibaratnya, lagi party tiba-tiba nangis. Gimana gitu ya? Ini kenapa nih ya? Kesurupan nih apa gimana ya kan? Walhasil aneh nggak jawab, aneh langsung pulang. Langsung pulang sekitar jam 2 atau jam 3 subuh gitu kan. Nonton-nonton rumah dibukain sama orang tua ya kan, orang tua bingung juga kan. Kenapa ini nangis nih? Tentang polisi loh ya kan. Nggak tahu, anak peluk, anak minta maaf sama orang tua, cuci kaki orang tua, minum airnya ya kan, nambah bingung lagi tuh orang tua. Bocah kesurupan apa nih ya kan, tiba-tiba gitu. Iya. Walhasil anak nggak jawab ya kan, tiba-tiba anak langsung naik ke atas ke kamar, mandi wajib ya kan, terus baca Quran sampai subuh. Besoknya hidupannya berubah 1000 derajat. Masya Allah. Itu di rumah. Di rumah. Terus orang tua saat itu? Orang tua saat itu ya karena emang dari awal orang tua cuek ya. Pada saat itu sebenarnya dia masih nyuekin juga. Iya. Karena paling ini obat sambal kali ya, rubah-rubahan doang ini anak ini ya kan. Iya. Memang seiring berjalannya waktu, berubah beneran nih anak gue. Reaksinya teman-teman? Reaksi teman-teman kalau buat di awal-awal musuhin. Oh gitu. Jadi langsung jauh? Apa? Langsung ngejauh itu. Oh langsung. Jadi setelah malam itu besoknya tuh langsung melepas semua. Oh gitu. Pon segala macam agama. Oh atau lepas? Fokus di jalan. Fokus di rumah. Oh gitu. Kan nggak mudah itu ya. Kan out of the box ya. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Nyari semua. Ya, keluar kata-kata kotor dan lain sebagainya, sampai dibilang lu surga banget sih, sampai mutus silaturahmi kan? Iya, masya Allah. Sampai gitu ya. Udah segitunya. Terus pertama kali hijrah tadi, ya dong, berubah, terus teman-teman menjauh. Terus saat itu apa yang apabila apa cari ustaz atau belajar sendiri atau dengan majelis atau komunitas? Kalau buat di pertama-tama Ani masih di rumah tuh. Oh iya. Itu hampir setengah tahun Ani di rumah sholat, masih belum punya keberanian ke masjid. Paling sholat Jumat doang terus pulang lagi. Paling belum nunjukin ke umum bahwa gue berubah nih, belum gitu, belum punya keberanian. Sholat masih ngumpet-ngumpet. Pokoknya di rumah Ngumpet di mana? Di kamar aja pokoknya dari itu selama itu. Sama ya berarti ya, kayak teman-teman ini dulu juga sama lah. Sholat masih buat masih kecil ya. Ya kan pasti malu ya kan. Iya betul. Karena kan emang sirkuit kita kan dulu kan frekuensi kan beda ya loh. Kan kadang-kadang kita masuk masjid aja, wah apa yang menolong lama loh. Iya. Mata kamu aja gitu. Terus ada kesulitan saat belajar hijrah tadi, apa kesulitannya apa? Sebenarnya kesulitannya tuh ya di awal-awalnya itu. Banyak yang terima tadi. Iya, kan setan kan nggak berhenti di situ aja kan. Semua faktor dia coba buat balikin kita untuk kembali lagi ke maksiat kan. Dari teman-teman sampai nyamperin lagi ke rumah dengan bawain amunisi gituan. Dan pada saat itu Ana sendiri belum punya keberanian buat nolak. Dan Ana belum punya keberanian bilang bahwa gue pengen berubah nih, gue pengen hijrah nih. Belum punya keberanian buat ngomong itu kan. Ya walhasil dia udah jauh datang ke rumah bawa amunisi. Ya disikat juga. Iya kan
apa ya, untuk menjaga niat hijrah tadi yang lurus tadi, itu kan butuh niat ya. Kadang-kadang kan banyak ya, karena kita dibilang ini itu terus akhirnya kita kendor gitu ya kan. Gimana ya apa tipsnya itu? Sebenarnya iya, kalau di awal-awal tuh hati kita pasti mudah banget tergores. Iya betul sekali. Terlebih apalagi kita dengan fisik yang seperti ini kan, ngapain sih sholat tuh yang percuma, kan pasti ada aja tuh yang begitu-gitu. Nah, kalau kita sadarin kan, halangan-halangan cobaan-cobaan itu kan bisa timbul juga dari ya godaan-godaan setan itu yang buat kita putus asa, akhirnya kita balik lagi. Jadi ya kita lawan deh mau gak mau, kita yakinin ke diri kita bahwa kita bisa melewati itu semua. Karena pada akhirnya nih setelah kita melewati fase-fase itunya di awal-awal yang menurut kita berat ya kan, maju mundur ya kan, godaan, setelah kita lewatin, kita ngelawan nih, udah tenang kalau kita udah bisa melewati fase itu. Udah biasa mau pakai gamis, mau sholat di saat pertama udah cuek, dia udah gak mikirin itu lagi, gak mikirin omongan orang, udah mikirin yang penting gue benar di mata Allah gitu. Terus yang selalu menguatkan nih, kadang-kadang kita kan butuh ya itu pasti ya, katakan naik turun dia kan, dia selalu menguatkan nih, Bang Bilal siapa? Rasanya guru-guru. Masya Allah, dekat dengan Ada orang style. lain. Ya. Ya, intinya kita jangan pernah jauh dari badan majlis taklim, menuntut ilmu dari guru-guru, dari orang soleh. Minimal kita punya guru yang membimbing kita, yang kita bisa nanya langsung, bisa jadi guru kita, bisa jadi ayah, bisa jadi teman. Jadi kita enjoy, nggak kaku gitu ya. Ya, betul sekali. Terus setelah hijrah tadi kan kuat, ya akhirnya Bang Bilal ini dakwah, ya Masya Allah, dakwah ya, mengajak teman-temannya yang lain yang dulu pernah kita ajak maksiat, ya kita ajak kembali lagi. Ya ini target dakwahnya Bang Bilal ini siapa dan visi-misinya apa gitu? Target dakwahnya sebenarnya dulu tuh lebih ke orang-orang terdekat dulu, Kayak gitu. teman-teman dulu di kampung tuh yang Cipinang, Cipinang ya. yang ampun-ampunin semua. Karena apa ya? Kita lebih seneng orang-orang yang di sekitaran kita tuh berubah terlebih dahulu dibanding orang-orang yang di luar. Cuma cobaannya yang kayak antum bilang tadi tuh, orang terdekat tuh lebih susah biasanya diajak dibanding orang-orang yang di luar. Iya, betul sekali. Apalagi yang apa ya, ya dakwah dengan apa ya, target kita kan teman-teman kita ya, yang notabene frekuensinya sama, ya sama kemarin yang kita bina di Lampu Merah itu kan, sama kan anak-anak pang banyak tato itu, gitu. Setelah kita arahkan ke masjid, gitu, ternyata pihak masjid itu malah kurang support, ya support gimana gitu. Waktu itu ya sama tadi, kesulitan kita itu ya tadi, waktu pertama hijrah masjid ya, itu anak-anak itu setelah ngapain kan itu kan, anak-anak itu kita kumpulan kan, terus sholat maghrib nih, sholat maghrib, terus qadarullah habis sholat hujan, akhirnya kita tikap dulu tuh, nongkrong dulu kan kita di situ, sambil sharing-sharing di situ. Nah ini ada nih takbir nih, mau azan ya, mau azan itu luar biasa, Masya Allah ya, kita itu sampai bikin gitu, kita ini ya mungkin ya kayak apa ya, nggak sampah itu Ayam kali gitu. iya ya, orang Jawa ya, kamu termas saya mau azan ya, bikin Baik-baik bilangnya ya. panitia surga ya. Itu Masya Allah. Terus setelah target dakwah tadi ya, teman-teman dekat gitu. Terus kesulitan dalam dakwah tadi apa? Kesulitannya benar-benar
sulit sih kalau kita lihat turun kayak gitu. Iya. Kita ngebayanginnya kita yang di zaman seperti ini aja yang ibaratnya Islam itu emang udah orang-orang tahu ya. Begini gitu kesulitannya, apalagi dulu Rasulullah SAW ya kan yang mendakwahi benar-benar Islam dari awal. Kesulitannya ya, kalau kita bandingin kesulitan kita dengan kesulitan kita punya Nabi, jauh kelasnya kan. Jadi motivasinya ya kita selalu ingat Nabi kita pernah dihina, dilempar kotoran dan sebagainya dalam dakwah. Itu motivasi yang membuat kita kuat dalam menghadapi kesulitan dalam berdakwah di saat ini. Iya. Sama ini banyak sekali komunitas teman-teman ya. Ini ada Pasopati mengaji. Ini sama dia kan supporter. Dia kan dakwahnya ya dengan bola ya seperti itu. Seperti itu tadi ya. Dakwahnya dengan bola ya. Ini bolanya dibawa kemana? Seperti itu. Terus ada Kopi Lawu. Ini dakwahnya di Tawangmangu luar biasa. Karena Tawangmangu itu identik dengan banyak sekali dengan kesyirikan ya. Ini teman-teman Kopi Lawu ini juga kesulitannya itu. Jadi kan memang banyak sekali ya. Jadi kan supaya Bang Bilal tadi dengan teman-teman pamnya satu frekuensi, seperti Pasopati mengaji tadi dengan bolanya. Jadi kita punya ini masing-masing ya. Betul sekali. Nah, ya ini yang mau kita kuatkan ya, di silaturahmi ini. Tajudnya tadi apa tadi? Dengan dakwah apa tadi? Saya lupa ya. Dengan dakwah hidup jadi berkah ya. Masya Allah. Oh, di tema acara ini. Oh hidup berkah di jalan dakwah ya. Gak mungkin kalau Bang Bilal ini dulu masih maksiat terus kita udah kesini ya Bang. Gak mungkin ya. Ya inilah dari berkah dakwah tadi ya. Masya Allah muliakan, Allah naikkan derajat. Amin. Masya Allah jadi motivator ya. Seperti itu. Gitu. Terus harapannya Bang Bilal ini, ya harapannya Bang Bilal dalam dakwah dan harapannya untuk pemuda-pemuda saat ini. Harapannya sih pengen terus merangkul teman-teman yang terdekat itu sih. Iya. Karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa ngajak teman kita yang dulunya berjualan, kita ajak lagi untuk kembali ke dalam kebaikan. Ibaratnya lu dulu ke neraka ngajak-ngajak, terus surga juga ajak-ajak kalau mereka. Iya. Terus waktu dakwah nggak diterima? Waktu dakwah nggak waktu dakwah terus ditolak itu sakit hati ya? Sakit hati. Terlebih apalagi ketika kita udah merangkul teman-teman kita nih, udah rajin pakai sarung kemana-mana, berbagi koko, sholat. Tiba saatnya melihat mereka begitu lagi. Itu sakitnya tuh. Sakitnya di sana ya. Sakitnya di sana. Cuma kan kita tugas kita yang menyampaikan, yang merangkul, ya kan. Urusan taufik dan hidayah ya. Betul sekali. Ini kan banyak sekali komunitas yang di sini. Dan ini ada Teratai Mengaji Mas Abdul tadi. Mas Abdul ya dia ini dulu atlet MMA. Dulu atlet MMA. Milih ini temennya. Iya, sekarang jadi atlet MMT. Ini bara ini. Ini bara. Ini dakwah dengan bela diri. Dakwah dengan bela diri. Jadi dia mendakwai orang kalau nggak mau, nggak gitu aja dengan bela dirinya. Gitu ya. Dan berarti mengaji ada baiknya sebulan juga dengan terus ada komunitas dari Beriba juga mungkin ya. Seperti itu ya. Kumpul di sini ya. Insya Allah ya saling menguatkan dalam Israel dan pengen ketemu sama Bang Bilal. Nanti ada doorpress ya teman-teman. Doorpress buat teman-teman apa nih doorpressnya? Apa ya? Ya apa yang kira-kira yang mau dikasih? Apa Jaki? Jaki aja kayaknya yang dikasih buat lagi.
Terus ini banyak kan itu di medsos itu ya. Inspirasi apa yang menginspirasi dengan terus bisa memotivasi teman-teman seperti itu. Iya, di medsos. Jadi medsos ini sekarang udah luar biasa saja. Iya. Jangkauannya tuh udah internasional, udah dunia ya kan, bukan lagi lokal. Iya. Buat di medsos, ada awal di medsos itu inspirasi ada salah satu influencer Habib juga ya kan, Sahil Murasela, salah satu saja di Instagram. Jadi beberapa waktu silam beliau ini umroh. Beliau umroh dan selama umroh nih distoryin sama beliau. Perjalanannya, pokoknya sepanjang umroh tuh jadi kita menikmati story beliau nih kayak kita lagi nikmatin umroh di Cina. Umroh live berarti. Beliau ngomong di story itu ya kan, gue gak mikir deh mau orang kata apa ya kan, mau bilang ria deh dan lain sebagainya kan, cuma yang penting cuma gue yang tahu niatnya kan, Allah sama dia yang tahu niatnya kan. Kalau dia bilang cuma bisa berhusnuzon dan kebanyakan sujud. Iya. Nah dari storynya mereka, dari storynya Habib Sahil ini ternyata banyak yang nonton. Oh iya. Termasuk orang-orang non muslim. Pas dia pulang umroh, setelah beberapa minggu ada yang ngomongin beliau. 3 orang masuk Islam gara-gara melihat story beliau. Allah Akbar. Coba lihat. Dari story orang bisa masuk Islam. Sedangkan kita hanya bisa menjudge ria nih ya kan, apaan sih ibadah dilihat-lihat di media sosial ya kan. Padahal kita nggak pernah tahu di balik itu ada 3 orang masuk Islam. Sedangkan kita nggak pernah masukin Islam. Jangankan masukin orang ke Islam, masukin orang ke masjid aja kita udah pernah belum, ya kan? Jadi ya udah kita harus berhusnuzon selalu deh pada orang-orang yang menyebarkan kebaikan, karena kita nggak pernah tahu kan hidayah itu dari jalur mana. Pernah nggak dihujat, dicaci, dihina itu, komen, DM gitu ya? Ada ya? Netizen, terus 62 lagi. Aduh, nggak ada habis tuh udah. Banyak juga ya? Banyak. Cuma mau sampai kapan kan kita menanggapin gitu ya? Nanggepin itu ya. Kalau kita nanggepin mereka ya setak di tempat. Kita sibuk mikirin ocehan orang kalau kita nanggepin mereka ya. Udah mending kita lupain mereka, nggak usah dengerin ya kan, doain aja, nggak terlalu video juga. Kita bergerak lebih maju ke depan. Oh gitu, oke. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya setelah ini. Ya. Nanti mungkin teman-teman mau nanya apapun ke Bang Bilal, ya, nanti kita kasih waktu 15 menit insyaallah untuk tanya jawab. Seperti itu ya. Sebelum nanti close statement dari Bang Bilal dan juga motivasi untuk teman-teman di sini semuanya seperti itu. Itu dia. Oke. Oh teman-teman kalau mau ada tanya jawab silakan. Silakan Mas Bogo FC silakan. Mungkin ada yang mau jawab? Apa mau nanya? Oh silakan. Apa yang dirasakan sebelum hidup sama setelah Apa yang dirasakan dalam hati sebelum hijrah dan sudah hijrah? Yang dirasakan itu perbedaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita dulu sebelum hijrah kita nyari ketenangan, nyari kenyamanan dengan berbuat hal-hal yang melampaui batas ya kan. Sebenarnya kita itu kalau ibarat kata orang sekarang healing ya kan, kita nyari tenang, kata-kata yang bagus, profil yang bagus ya kan, cuma dengan cara yang salah, dengan cara bermaksiat. Cuma ketika kita berhijrah, kita memiliki rasa ketenangan, kenyamanan yang benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari dalam jiwa, dari dalam hati. Yang rasa ketenangan itu nggak bisa dibeli dengan hal-hal bermaksiat tersebut. Intinya kayak kita
kita kembali kepada hakikat kita sebagai hamba. Barakallahu fiik. Monggo, ada lagi teman-teman? Mas Ari? Oh, Mas Ari. Mungkin pertanyaannya cara mencari istiqomah agar kita tetap pada jalannya Allah. Karena ketika kita bicarakan pasti godaan pasti banyak. Nah, apalagi kan banyak fenomena yang pakai artis-artis yang joget-joget udah hijrah, akhirnya kembali ke kembali ke asalnya. Nah, itu. Jadi kan caranya mencari istiqomah itu seperti apa dengan godaan-godaan yang sangat luar biasa di saat ini. Mencari istiqomah di saat godaan-godaan zaman seperti ini. Sebenarnya istiqomah gampang sebenarnya. Caranya yang bergerak. Kalau kita mau istiqomah ibadah, ya kita lakuin itu ibadah, jangan malas ya kan, intinya kuncinya. Terus kalau mau kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan cuma kepengen doang. Karena orang sekarang kebanyakan misalnya, apalagi kalau di media sosial nih, yang komen, yang DM, yang kan, bang, gue kepengen nih kayak lu bang, gue pengen dong kayak lu, gue pengen yang ini. Kalau cuma lu kepengen sambil scroll HP, apa bisa berubah? Apa bisa istiqomah? Kan enggak ya. Istiqomah bisa kita capai, bisa kita gapai dengan bergerak. Kita punya satu keinginan atau melihat sosok siapa ya kan yang jadi motivasi kita. Gue pengennya kayak dia. Ya kita harus bergerak untuk menggapai seperti orang yang kita tuju tersebut. Ya intinya bergerak. Jangan cuma kepengen doang. Barakallahu fiik wallahu a'lam. Sahabat. Oke teman-teman, baik. Harus setuju, monggo ayo bertanya. Ayo Mas Yon. Apakah masih ada teman yang Masih. pada masa dulu itu ngajak perbuatan ke masa lalu lagi? Kalau buat sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Cuma kalau buat di awal kita hijrah tuh pasti banyak banget yang ngajak begitu kan. Sampai sekarang masih ada yang ngajak kan? Antum? Banyak nih. Ajak-ajak tuh, entah ya. Enggak, kalau buat di awal-awal apalagi misalnya masih di fase banyak orang yang ngajak buat maksiat tuh, kita lawan aja. Mau kita dibilang apa kayak, mau kita dibilang soal kayak atau lain sebagainya. Karena pada intinya itu mereka teman-teman kita yang ngajak itu bakal melihat kesungguhan kita. Kayak teman-teman aneh dulu ngajak, ngata-ngatain dan lain sebagainya, melihat temannya berubah dengan sungguh-sungguh seiring proses berjalannya waktu, mereka semua bakal support dan mereka bakal minta maaf sendiri. Jadi seperti itu, tetap semangat. Jangan mau diajak-ajak lagi. Kalau bisa kita yang ngajak kebaikan. Barakallahu fiik. Ayo, monggo ada lagi. Masih ada 10 menit. Di luar. Ayo Mas, ke kiri. Nanya. Oke, monggo silakan. Kan menurut pandangan saya itu semangat orang bekerja itu lebih kuat dibandingkan yang dia dari kecil cintaannya malah lebih besar dari itu, yang menjadi motivasi yang sudah lama ini dia cinta. Jadi pandangan saya itu orang yang hijrah sama yang dari kecil nggak kenal maksiat, semangatnya lebih ke yang hijrah. Semangat lebih buat ibadahnya, lebih semangat sama orang yang hijrah dibanding yang nggak pernah maksiat. Iya, emang kadang orang-orang yang sebenarnya semua orang pernah maksiat, cuma ngeliatnya maksiatnya nggak diakuin oleh dia. Karena kayak teman-teman pondokannya dulu nih yang udah
kibar-kibar yang menjadi orang-orang besar nih, mereka nih pada bilang, lu beruntung lah, lu pernah ngalamin fase-fase seperti itu, fase-fase buruk ya kan. Sedangkan gue biar kata lu lihat gue enak sekarang, ngajar, ceramah dan lain sebagainya, rasa penasaran gue buat maksiat itu lebih besar katanya dibanding lu yang udah pernah. Jadi godaannya tuh orang-orang itu biasanya lebih besar kan, dibanding ketika orang yang dari masa lalunya kelam berhijrah ke lebih baik. Iya. Karena kita sudah pernah nyicipin ya. Iya, gue udah pernah ya. Oh gitu ya. Udah bosan. Iya, cuma jangan sampai juga nih bilang, lu udah jangan gitu, lu bener-bener aja, jangan penasaran. Cukup gue aja begini ya. Ya mungkin banyaknya dosa yang kita berbuat tadi hingga motivasi kita untuk banyak beramal ini. Mungkin gitu mas. Monggo ada lagi yang Ahmad boleh silakan. Ini Bang Bilal ini masih jomblo. Jaki juga. Kalau mau nyari mantu monggo silakan. Bang Jaki juga ini. Orang Solo lagi Jaki datang. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Betul? Gak ada ya? Ada betul? Mumpung dia masih di sini loh. Besok dia mau pulang. Beliau besok mau balik lagi ke Jakarta. Oh, Mas Ari, monggo Mas. Mau ngilangin tato hukumnya apa? Kalau itu tanya nama Ustadz yang ahli fikih. Iya. Yang penting dihilangin tatonya jangan sama tangannya. Kalau mau hilangin bagus, alhamdulillah lebih bagus sebenarnya. Karena juga mau hilangin yang di muka ini sebenarnya. Cuma belum sampai. Oke. Mungkin sudah ada yang nggak ada yang nanya nih kayaknya. Mau pada lapar kayaknya. Iya, pada lapar kayaknya. Kayaknya. Oh, satu nanya. Oh, Mas silakan. Waalaikumsalam. Oh, maksiat apa yang paling susah untuk ditinggalkan atau dilupakan? Oh iya, untuk ditinggalkan. Apa ya? Sama sih semuanya menurut saya. Karena pada saat itu anak nggak terlalu nyandu ke salah satu maksiat. Oh enggak ya. Jadi kayak sama rata aja gitu. Cuma yang tergantung orang, tergantung candunya dia maksiat kemana kan. Ada orang yang candu ke ganja, ada orang yang candu ke putau, atau ada orang yang sabu ya. Ya. Itu terasa kesulitan masing-masing buat ninggalin. Cuma alhamdulillah Pak bisa ninggalin itu semua dengan ya kayak sekejap gitu aja. Itu sudah jawab. Oh, pengalaman apa yang paling istimewa pas saat umroh? Oh, masya Allah. Itu umur aja udah istimewa banget menurut aneh. Jadi awal ceritanya umroh tuh gini kan. Aneh dulu tuh punya tempelan di kulkas rumah tuh bentuk Ka'bah. Ya kan? Jadi semenjak aneh hijrah, aneh pindahin tuh cabut tuh tempelan kulkas, pindahin ke kamar. Jadi setiap aneh selesai sholat, aneh berdoa gitu. Ya Allah pengen sini, gitu kan ngomong bahasa Indonesia curhat biasa pokoknya. Walhasil nggak nyampe sebulan, abah nih, Lang, lu umroh di sana, ke Mekah deh ya. Pikiran, cobaan nih ya, pikiran secepat itu gitu nunjukin bahwa selama ini gue ada gitu, selama ini tuh Tuhan tuh ada nih, cuma ngalurannya aja kali. Ada di sini kemampuan begitu kan ya kata bahasa kitanya ya. Alhamdulillah langsung dipanggil buat umroh.
keajaibannya tuh pas pengen minum air aswad, ngantrinya antum tahu sendiri deh ya kan, ngantrinya tuh sampai ke santri mau ambil nasi deh ngantrinya panjang banget ya kan.